Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran kelas 4 matematika, pengertian dan pengukuran sudut. Pengertian dan pengukuran sudut. Pengertian dan bagian-bagian sudut. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik akan membentuk sudut. Ini jadi jika ada dua garis lurus, ini jika bertemu maka akan menghasilkan sudut. Nah, jadi sudut itu adalah pertemuan dua garis lurus. Dua garis tersebut dinamakan kaki sudut. Jadi garis lurus yang bertemu tadi dinamakan kaki sudut. Sedangkan titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Jadi ini kalau tadi dua garis lurus yang bertemu itu dinamakan akan membentuk sudut, dan dua garis tadi disebut kaki sudut, sedangkan titik pertemuannya dua garis itu dinamakan titik sudut. Untuk lebih jelasnya, ini ada gambar, yaitu ada dua garis yang bertemu, ada huruf A, B, dan C. Ini nama sudutnya sudut BAC atau sudut CAB. Jadi ini yang dinamakan titik sudut itu yang A ini, sedangkan kaki sudutnya AC atau AB. Nah, ini namanya sudut BAC atau bisa dinamakan sudut CAB. Jadi intinya titik sudut itu berada di tengah, tidak boleh berada di pinggir. Jadi harus berada di tengah sudut A-nya. Atau dapat ditulis sudut BAC atau sudut CAB. Jadi simbolnya atau lambangnya berbentuk seperti sudut seperti ini. Jadi ini garis horizontal, ini garis miringnya. Jadi tidak semuanya miring. Kalau miring itu berarti kurang dari atau lebih dari, tapi simbolnya sudut, yang satu lurus, yang satu miring. Jadi tetap sama, titik sudut itu harus berada di tengah-tengah. Hanya ada di tengah-tengah, diapit oleh dua huruf ini. Kaki sudutnya garis AB dan AC. Jadi cara membacanya itu dari titik sudutnya. Jadi kaki sudutnya kaki sudut AB dan AC. Sedangkan titik sudutnya adalah titik A. Jadi titik pertemuan kedua garis AB dan AC ini tadi bertemu di titik A, itu dinamakan titik sudut. Sedangkan dua garisnya tadi dinamakan kaki sudut. Nah, ini ada contoh lain. Ini ada sudut PQR. Nama sudutnya sudut PQR atau sudut RQP. Jadi sama seperti ini tadi, titik sudutnya berada di tengah atau di tengah-tengah ini. Jadi boleh ini dinamakan sudut PQR, boleh dinamakan sudut RQP. Nah, atau dapat ditulis sama seperti ini. Tandanya harus ini horizontalnya lurus, ini miring. Jadi tidak semuanya miring atau dibolak-balik. Itu belum betul. Jadi kalau mau menyingkat dengan menggunakan simbol, kata sudut ini bisa disimbolkan dengan gambar seperti ini. Kaki sudutnya QP dan QR. Berarti ini kaki sudutnya ada dua, QP dan QR. Titik sudutnya yaitu titik Q. Berarti titik sudut itu berada di tengah-tengah, titik Q. Pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Alat ukur baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat. Bagaimana modelnya? Nah, ini
Ini dijelaskan di sini, ini ada skala luar dan ada skala dalam. Jadi skala 0 derajat skala luar. Ini nolnya ada di luar 0, 10, 20, 30, 40, 50 derajat sampai ke 180 derajat. Sama juga dengan skala 0 dengan menggunakan skala dalam. Tapi nolnya ada dari kanan ini. 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat sampai dengan 180 derajat. Nah, yang ini garis lurusnya ini garis alas busur derajat. Dan ini tepi skala, jadi tepinya ini. Dan tengah-tengah titik pertemuan ini dinamakan titik pusat atau busur derajat. Jadi nanti kalau mau mengukur sebuah sudut, itu titik sudutnya harus diletakkan tepat di titik pusat dari busur ini. Nah, kapan menggunakan skala luar, kapan menggunakan skala dalam? Jika ini garisnya nanti ada garis horizontalnya itu harus diluruskan dengan garis alas dan titik pusatnya ada di tengah ini, titik sudutnya harus berada di titik pusat. Dan nanti arahnya kemana? Jikalau bentuk sudutnya saya gambar ini ke sini, terus ke sini, berarti ini kan menunjukkan bahwa yang digunakan skala luar, 0 yang luar. Jadi nanti garis kaki sudut yang lainnya akan menunjukkan ke arah sini. Nah, itu yang dibaca yang luar. Begitu sebaliknya jika arah sudutnya itu dari arah kanan sini, terus ke atas, atau ke sini juga tidak apa-apa. Berarti kalau nolnya ini yang ditumpuk sama garis alas ini, nolnya ada di dalam, berarti yang dibaca adalah skala dalam. Intinya sama saja. Nah, ini contohnya. Hitunglah besar sudut di bawah ini. Ini ada sudut ABC atau sudut CBA. Ini bentuknya. Nah, langkah pertamanya ini ditempatkan di sini. Ini garis alas atau kaki sudut AB ini berada di garis lurus tadi. Titik sudut B harus di titik pusat busur. Selanjutnya, kaki sudut yang BC itu ke arah atas ini. Nah, ini yang dibaca hasilnya. Jadi ini lurus 0. Nah, ini tadi berarti kalau garis merahnya ini ada di lurus 0-nya adalah skala luar. Berarti ini nanti kaki sudut BC ini yang dibaca juga skala luar dengan skala dalam. Nah, ini hasilnya. Ini kaki sudut BC jika ditarik ke atas akan melewati skala 60 derajat dan 120 derajat. Nah, ini sudut ini besarnya 60 derajat atau 120 derajat. Itu caranya yang seperti saya jelaskan tadi. Ini kaki sudut BA-nya ini arah nolnya adalah skala luar. Berarti yang dibaca juga skala luarnya. Berarti besar sudut ABC atau sudut CBA adalah 120 derajat. Bukan 60 derajat, tapi 120 derajat. Jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya, sudut dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini sudut lancip ini yang warna biru ini garis lurusnya tadi, ini kaki sudut yang merah agak miring. Ini kalau dalam bahasa Jawa lincip. Ini boleh saja jika biru ini berada di kiri. Merahnya arahnya ke sana. Ke atas tapi ke arah sini. Ini juga namanya sudut lancip sama saja. Ini gambarnya pas seperti itu. Yang kedua sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, ini tegak lurus. Birunya kanan ini tegak lurus sama merahnya.
Kalau birunya ke sini sama saja, itu juga 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ini sudut tumpul ini seperti contoh tadi. Jadi kalau tumpul itu tadi kan ada pilihannya 60 dan 120. Kalau sampai jawab 60 salah, karena 60 itu termasuk ciri-ciri sudut lancip, sedangkan yang digambar tadi sudut tumpul, otomatis besarnya sudah di atas 90 derajat, berarti yang 120 derajat ini model lainnya. Nah, tadi yang dicontoh tadi yang warna biru ini lurus ini ke arah kiri. Nah, ini sebaliknya, tapi sama saja. Yang keempat, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Nah, itu. Ini walaupun bentuknya diagonal, nih, bentuknya diagonal ini. Nah, ini juga namanya sudut lurus. Jadi sudut lurus itu kalau di pusat derajat tadi garis lurusnya tadi. Berarti besarnya 180 derajat. Kalau di sini dari 0, tadi kan kalau diputar sini kan 180 derajat itu. Jadi putar setengah putaran itu 180 derajat. Nah, ini latihannya. Ini tadi banyak yang bingung. Ini berapa jumlah sudutnya? Kalau hanya yang dilihat gambar ini, nah ini ada berapa sudut yang terbentuk? Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang ini kan enggak, ini luar. Yang saya maksud yang dalam bangun ini. Jadi sudutnya ada 11 sudut. Sudut mana yang paling besar? Berarti kalau namanya paling besar, tadi jenis-jenis sudut ada lancip, ada siku-siku, ada tumpul, ada lurus. Otomatis yang paling besar sudut lurus. Tetapi di sini tidak ada yang sudut lurus. Berarti setelah sudut lurus kalau tidak ada, berarti sudut tumpul. Mana yang tumpul? Ini lancip, ini juga lancip, lancip, lancip. Nah, ini berarti yang paling besar ini juga ini berbentuk, ini juga lancip, ini lancip. Jadi yang paling besar yaitu sudut tumpul, yaitu sudut D. Ini membentuk sudut tumpul. Sudut mana yang paling kecil? Berarti kalau yang paling kecil itu adalah lancip yang paling kecil. Ini tadi lancip, lancip, tapi ini kan besar. Ini juga besar. Jadi yang paling kecil sudut C ini. Ini kan paling kecil. Sama yang sudut C yang ke atas ini lebih kecil yang ini. Terus ada lagi mungkin soal mana yang besarnya sama. Kalau ini tidak ada ini. Tetapi kalau hampir sama, kalau dilihat hampir sama, A dengan B ini sebenarnya hampir sama. Jadi namanya kalau yang sama besar berarti ukurannya sama. Boleh diukur menggunakan busur, tapi kalau dilihat pakai kasat mata itu bisa. Nah, ini mungkin G sama H ini hampir sama juga. Terus ada tambahan bahwa dalam sebuah segitiga ini, kalau dibuktikan segitiga sudutnya ada 3. Itu jika ini nanti dipotong, ketika sudutnya dipotong, maka jumlahnya akan 180 derajat. Jadi kalau namanya segitiga sama sisi itu sudutnya mesti sama karena sama semua. Berarti tinggal 180 dibagi 3 karena besarnya sama, yaitu 60 derajat. Jadi sudut yang terbentuk dari segitiga sama sisi adalah 60 derajat. Kalau segitiga sama kaki berarti namanya saja sama kaki, berarti besar sudut kakinya sama. Seperti itu. Jadi yang penting semua segitiga itu jumlah ketiga sudutnya adalah 180. Kalau segitiga sembarang, ya yang diketahui yang mana, nanti tinggal 180 dikurangi yang diketahui itu. Jadi tidak usah bingung seperti itu.
Nah, kiranya penjelasan cukup. Sekian, semoga bisa mengerjakan tugas-tugas dan bisa memahami. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.